Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi ini, karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam, dan pagi ini kami bangun menikmati hari pemberian Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntunan, bimbingan dari Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan memahaminya, dan kami diberi kemampuan untuk melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pagi ini dari kitab Ester pasal 6 ayat 7-9. Ester pasal 6 ayat 7-9. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, jawab Haman kepada raja, mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara para pembesar raja, orang-orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Tema renungan kita hari ini adalah terjerat dalam perangkap sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat membayangkan mata Raja Ahasweros berbinar ketika mendengar usulan Haman tentang bagaimana seseorang yang hendak dimuliakan seharusnya diperlakukan. Haman penuh dengan rasa tinggi hati, tentu membayangkan dirinya yang akan menerima kehormatan itu. Namun raja memerintahkannya untuk melakukan semua hal itu kepada Mordekai, musuh yang ia benci. Bayangkan wajah Haman yang pucat dan gemetar saat menyadari bahwa semua yang ia rancang untuk dirinya sendiri justru menjadi tugas untuk meninggikan orang yang hendak ia hancurkan. Saat itu juga, rencana Haman runtuh. Ia yang bermaksud menjatuhkan orang lain justru terjerat oleh perangkapnya sendiri. Firman Tuhan menegaskan, barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Inilah hukum rohani yang tak pernah berubah. Ketika hati dipenuhi rasa lebih unggul dan niat jahat, maka kejatuhan tidak akan lama menyusul. Keangkuhan menutup mata hati, membuat kita buta terhadap kehendak Tuhan dan terhadap bahaya yang kita ciptakan sendiri. Ada sebuah pepatah lama yang berbunyi, waspadalah terhadap kelebihanmu, bukan kelemahanmu. Godaan terbesar tidak selalu datang dari kekurangan kita, tetapi dari keahlian, talenta, dan keberhasilan yang membuat orang lain memuji kita. Pujian dapat bekerja seperti ragi yang mengembang perlahan, tetapi mengubah seluruh adonan. Kisah Haman menjadi cermin bagi kita. Saat keberhasilan datang, kita mudah sekali terjebak dalam rasa bangga yang berlebihan. Kita merasa paling benar, paling layak, paling penting. Saat itulah kita mulai menuntut pengakuan dan memandang orang lain lebih rendah. Padahal, di balik keberhasilan itu, sering tersembunyi ujian terbesar. Apakah kita masih rendah hati dan bergantung pada Tuhan, atau mulai meninggikan diri sendiri? Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita belajar dari kisah ini untuk tidak menjebak diri kita sendiri dengan ambisi, kepongahan, atau rencana yang berpusat pada diri. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang meninggikan diri. Biarlah kita memilih jalan kerendahan hati, agar hidup kita tidak berakhir seperti Haman yang terjerat dalam perangkap yang ia pasang sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman.
Kiranya Tuhan terus menuntun kami, agar hidup yang Tuhan beri bagi kami jalani dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.